Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izul Bintang Pamula, NIM 1406 022 600. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan best practice yang telah saya laksanakan. Untuk analisis datanya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Untuk lokasinya sendiri bertempat di SD Negeri Ngalian 3. Tujuan yang ingin dicapai, yang pertama, guru dapat mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik peserta didik untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar pada peserta didik kelas 2. Kemudian, yang kedua, guru dapat menerapkan media pembelajaran yang menarik untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik kelas 2. Dan yang ketiga yaitu meningkatnya minat belajar pada peserta didik kelas 2. Best practice ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023. Kemudian situasi. Latar belakang. Yang pertama yaitu guru masih menggunakan metode ceramah sehingga peserta didik sering tidak fokus dan merasa bosan ketika mengikuti pembelajaran. Kemudian, yang kedua, guru belum menggunakan media pembelajaran yang konkret dan menarik perhatian siswa. Kemudian yang ketiga yaitu beberapa siswa masih ada yang mengobrol dan bermain sendiri selama pembelajaran dilaksanakan. Berdasarkan kasus tersebut, menjadikan saya untuk berperan dan bertanggung jawab untuk menanggulangi masalah yang ada. Untuk membantu guru agar dapat menerapkan pembelajaran efektif, merdeka, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik, serta pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan kondisi tiap peserta didik dan kelas. Selanjutnya yaitu tantangan. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik masih berada di usia bermain, sehingga selama proses pembelajaran peserta didik sering bermain sendiri. 2. Guru harus mampu terjun ke dunia mereka karena peserta didik masih di usia bermain. Yang ketiga, peserta didik yang sering diam saat pembelajaran berlangsung ketika ditanya tidak mau menjawab. Yang keempat, motivasi belajar peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian yang kelima, kebutuhan, kemampuan, karakteristik, minat, potensi, dan kesiapan peserta didik yang berbeda. Dan yang keenam, latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Hal ini berpengaruh pada perhatian dari orang tua peserta didik. Kemudian yang ketujuh, saat melaksanakan praktik pembelajaran terbimbing, pengkondisian kelas yang belum terlaksana dengan baik. Yang terakhir yaitu penggunaan bahasa yang mudah dipahami untuk peserta didik kelas 2. Oke, yang selanjutnya yaitu aksi. Langkah-langkah yang dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, saya menggunakan media pembelajaran konkret, yaitu mengenal pecahan. Kemudian yang kedua, menampilkan video pembelajaran mengenal pecahan. Yang ketiga, yaitu menggunakan strategi pembelajaran cooperative learning. Kemudian yang terakhir, menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Refleksi hasil dan dampak. Yang pertama yaitu dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan. Dengan menggunakan media pembelajaran konkret dapat menumbuhkan minat belajar siswa karena pelajaran menjadi lebih menarik. Kemudian dapat memperjelas makna bahan pelajaran sehingga siswa lebih mudah memahaminya. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi sehingga siswa tidak akan mudah bosan. Kemudian dengan menggunakan video pembelajaran, yang pertama dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. Kemudian yang kedua, pesan yang disampaikannya cepat dan mudah diingat oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pikiran dan pendapat para peserta didik. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan imajinasi. Dengan menerapkan strategi pembelajaran model cooperative learning, dapat membuat peserta didik belajar bersosialisasi dengan baik dan bekerja sama. Kemudian dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis, toleransi, dan saling menghargai pendapat.
Kemudian dapat menanamkan rasa solidaritas dan persatuan. Dan yang terakhir yaitu membuat peserta didik dapat berpikir sendiri dan menumbuhkan rasa percaya diri. Selanjutnya, dengan menerapkan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dapat yang pertama, meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Kemudian yang kedua, membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa untuk memahami masalah dunia nyata. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Selanjutnya, apakah hasilnya efektif? Kegiatan yang dilakukan guru sangat efektif, sehingga keberhasilan strategi tersebut terlihat dari keseluruhan kegiatan pembelajaran mulai awal, inti, dan penutup, menunjukkan peserta didik yang aktif dan bersemangat, serta lebih memahami materi yang disampaikan. Hal ini juga terlihat dari hasil evaluasi peserta didik yang mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Kemudian untuk faktor penghambat, yang menjadi ukuran kekurangan dari model yang digunakan adalah yang pertama, peserta didik sulit untuk dikondisikan dan sedikit ramai. Kemudian, adanya peserta didik yang kurang aktif terlibat dalam diskusi kelompok. Faktor keberhasilan. Yang pertama, penerapan model, strategi, dan media pembelajaran inovatif yang relevan dengan tujuan kegiatan pembelajaran yang hendak dicapai. Kemudian yang kedua, kesiapan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan proses pembelajaran. Yang pertama, peserta didik lebih semangat dan aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, peserta didik berlatih untuk berdiskusi, bekerja sama dalam kelompok kecil maupun kelompok besar, berpikir kritis, berani berpendapat, serta melatih peserta didik untuk menjadi tutor sebaya. Kemudian yang terakhir yaitu suasana selama kegiatan belajar mengajar menjadi lebih dinamis, semarak, dan lebih menyenangkan oleh keaktifan peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.